By the way, lo masih ingat gak sih pertandingan pertama yang lo liput? Ada nggak sih cerita unik dari setiap liputan? Kalau gue boleh tahu, cerita apa yang paling ekstrim yang benar-benar sampai sekarang? Nah, kalau gue boleh tahu, kenapa sih milihnya futsal? Woi teman, balik lagi di Futsal Talk, program yang membahas tentang futsal. Nah, kali ini di edisi spesial Futsal Talk Bola Lop kali ini, spesial khusus datengin Kelly Salendra sebagai host. Nah, untuk episode kali ini gue bakal take over semua kegiatan Futsal Talk. Jadi gue yang bakal jadi host, gue yang bakal ngoceh, gue yang bakal tanya-tanya. Nah, seperti yang kita tahu, Bola Lop ini pada tahun ini baru aja merayakan hari jadinya yang ke-10 atau bisa dibilang 1 dekade. Nah, Bola Lop mengambil tema 1 dekade ini dengan tema Rising Decade. Bola Lop juga baru aja nih ngerilis edisi sepatu spesial hasil kolaborasi dengan Ortus 8, salah satu brand ternama Indonesia. Nah, namanya Jogo Sala Gravity Bola Lop 1.0. Selain itu, di episode kali ini gue bakal lebih bahas mendalam mengenai Bola Lop bareng wartawan senior di dunia futsal. Wartawan yang udah bisa dibilang ini keliling semua daerah di Indonesia yang ngebahas futsal pasti dia nongol. Semua negara yang lagi ngebahas futsal pasti dia nongol. Nah, tidak lain tidak bukan, langsung kita panggil Dwi Anggoro. Halo. Goro, sehat bro? Sehat. Kali ini gue diambil alih nih, jadi hostnya. Iya, ini jadi lapak gue sekarang ya. Jadi deg-degan gue, biasa nanya, sekarang ditanya. Biasanya lu yang ngoceh, lu yang nanya-nanyain orang, sekarang lu siap-siap buat tanya bro. Oke. Gue sikat pokoknya semua pertanyaan tentang Bola Lop yang selama ini teman-teman di luar nih selalu nanya, Bola Lop ngapain sih, Bola Lop apaan sih, Bola Lop kegiatannya apa aja sih? Gue yang sikat sekarang. Oke, gas. Jadi jawaban lu jangan salah ya bro. Karena kalau salah ada reputasi Goro yang tercoreng. Bro, langsung aja nih Gor, gue mau tanya-tanya. Perjalanan Bola Lop dalam meliput futsal, iya kan? Bola Lop kan kita lihat segmennya memang sekarang juga ada Bola Lop Football kan? Ya, di Instagram betul. Kita kenal teman-teman ada Bola Lop Football. Tapi yang orang kenal tuh Bola Lop Futsal, Bola Lop Futsal. Nah, kalau gue boleh tahu, kenapa sih milihnya futsal? Oke, jadi Bola Lop itu awalnya berdiri pas pengen liput Piala Dunia 2010 gitu ya. 2010. Di Afrika Selatan kan? Iya. Jadi Bola Lop muncul ngebahas bola, namanya kan juga Bola Lop kan, yeah. bola. Cuman sering waktu itu dulu memang media online baru-baru muncul, tapi kan udah banyak tuh ada bola. Betul. Pet pokoknya. Ya, berbagai macam media-media ya yang ngebahas bola tuh. Betul. Akhirnya kita kan dari Bola Lop pikir nih, apa nih yang bikin kita beda nih? Masih iseng-iseng futsal aja coba, mumpung belum ada nih yang terjun nih. Yaudah kita coba dah terjun tuh futsal tuh di 2010 sampai 2011 tuh. Pertama kali itu event yang benar-benar diseritin tuh kerjasama sama Diva Mata tuh Livuma tuh. Oh, jadi pertama kali event yang diliputnya dari Livuma ya? Itu kerjasama itu sampai pinjam video kamera itu sama Diva Mata tuh dikasih tuh. Abungan ya? Aja ya abungan itu udah. Jadi masih minjem nih? Masih minjem dulu. Ya kan? Oke. Pokoknya udah dah sampai terjun di itu tuh awal mulanya pokoknya tahun 2010 2011 ngeliput futsal tuh di Livuma sampai akhirnya kemudian ngeliput Liga Pro. Oh, Liga Pro 2011 ya berarti pertama kali. Cuman 2011 belum terlalu terjun kan, nggak kayak sekarang kan tiap kota didatengin kan. Iya, betul. Belum. Terjun full pertama kali itu di 2012. Tiap kota didatengin, cuman nggak kayak sekarang kan. Bisa pergi kemana aja naik pesawat. Iya. Kalau dulu jujur aja nih, bukan jadi dulu minta tolong sama klub, sama bos. Oh, bos, gitu dong bos ikut turnamen. Oh, jadi lu nebeng klub aja nih gitu ya? Dulu si Ical dulu. Iya. Jadi Ical nebeng itu. Pokoknya di
pokoknya nggak tahu berangkatnya gimana, nginepnya di mana, pokoknya bawa alat aja udah berangkat dah. Ya, di ya. sononya gimana urusan belakangan. Oh iya, gue karena kayaknya gue pernah waktu gue di PLN itu kalau nggak salah Ical tuh gue liat, wah di hotel gue nih. Iya, Terus tiba-tiba dia di hotel lain. Iya, gue liat gitu, jadi dia kayak lompat-lompat ya. Iya, lama-lama dulu emang belum ada. Jadi karena bahasanya minim biaya lah ya bro, Biaya. jadi Tapi bisa dibilang karena ngubungin pengen bos-bos juga. nebeng supaya bisa ada liputan gitu ya. Betul. Pokoknya Gokil mulai tuh. dari situ tuh mulai kan. Jadi kita benar-benar fokus futsal. Hah? Ya otomatis ya Liga Pro-nya di Bolalop lah kalau futsal. Iya, iya betul-betul. Jadi Macam. semua orang untuk concernnya adalah kalau nyari info tentang futsal, liga yang udah jalan, pasti ke bola loh. Iya. Dan karena nggak ada lagi juga kan. Betul. Dan dulu masih mainnya di Twitter juga Di ya bro. Twitter, ya, Iya. live Dulu tweet, iya betul-betul gue live inget tweet. banget. Dulu pokoknya kalau abis bola lo ngeposting, ya kan, langsung di capture postingannya jadi DP BBM. Jadi BBM. Gue juga pernah soalnya. bro. Kalau dulu, kalau sekarang kan repost Instagram kan. Iya, Kalau udah dulu mah gampang. Twitternya kalau ada nama kan, misalkan Great Save Kelly pasti lu Pasti juga gue kan. capture. Gue Di capture. Twitter itu ya. Betul. Karena gue ingat gue pernah 2012 di Palembang dulu. Lagi event yang Liga Tandingan, ingat nggak? Liga Ada kan Tandingan 2013 betul. 2013. Ada event terus gue lawan Perindo, gue dapetin nyelamatin banyak lah, save banyak lawan Perindo, terus terakhir second penalti ya Bang Jai gue blok. Itu gue capture, gue jadi BBM. Itu lewat Twitter. Tapi udah itu jadul banget ya. itu rasanya hampir semua pemain pernah ngelakuin itu ya bro. Iya, pasti. Bukan gue doang lah ya. Bukan lu doang. Hampir pasti nge-retweet lah terus nge-capture lah kayak gitu lah. Iya. Itu dulu Bolalop nggak nyangka kayak gitu kan, pengennya Bolalop cuma kayak ya live tweet aja lah ngasih info. Apa namanya dulu kan ya namanya kan futsal nggak masuk TV kan. Iya benar, Gitu. boro-boro TV ya bro. Koran aja jarang loh. Jarang, makanya kita muncul di Twitter tuh udah Iya, rame betul, banget tuh, udah kalau buat Bolalop tuh udah seneng banget tuh, toto retweet banyak banget tuh. Iya. Yang paling berkesan tuh pas final 2012 tuh. Hah? Itu apa namanya? Gua live tweet kan segala macam. Itu kalau pas udah champion tuh yang juara PLN kan, buset itu berimbun banget tuh retweetnya tuh. Kaget. Yang lebih seru lagi tuh pas semifinal sampai Bu Vivin itunya apa DKI sekarang ya? DKI sekarang tuh sampai nanya via DM Twitter kan nasib elektrik gimana nih, motivasi gimana nih. Iya. Bro, tapi by the way, lo masih ingat gak sih pertandingan pertama yang lo liput? Kalau buat Pertandingan gua pertama nih yang lo liput, ingat gak lo? buat gua yang gua ingat itu di IFL 2012 tuh Trunajaya itu ada nama timnya tuh. Trunajaya tuh Bu. Ya cuman gua lupa dia lawan siapa, gua lupa banget. Itu di Gor Poki ya kan? Cibubur. Di Cibubur itu sebenarnya poin pertama Trunajaya sepanjang sejarah dia tuh. Iya. Jadi begitu dia dapat poin tuh sampai ngelingkar sujud syukur segala macam. Iya. Itu yang gua inget sih. Nah kalau gua ngeliat kayak gitu gua bilang bahwa kalau menang kan orang seneng banget kan segala macam, tapi ini cuma ngeraih 1 poin aja udah Draw doang bener ya? Draw udah seneng banget. Iya, gue ingat Trunajaya tuh. Nah kayak gitu. Itu yang pertama kali tuh yang pas Dulu Madura ya, Trunajaya Madura ya? Apa? Trunajaya Bandung. tuh. Tapi latihan di Bandung, katanya nggak salah bosnya Madura nggak salah. Iya. By the way bro, kalau di Bolalop gue pengen tahu sebenarnya nih. Orang-orang yang tahu Bolalop, sorry ya, orang kenalnya Goro, Ical, siapa lah dulu kan ada si Eki, siapa, Raka. Nah pertanyaan gue sebenarnya di Bolalop itu kayak gimana sih cara kerjanya? Timnya ada nggak sih? Tim apa kayak gue bisa dikata ini ada bagian SDM-nya, ada apa? Nah di Bolalop apa sih bro tim-timnya? Kalau dulu ya pertama kali pertama kali itu pas Bolalop muncul itu kita masuk grup lah pokoknya Sumber Cipta Media itu. Cuman intinya kalau Bolalop itu cuman ada, gue inget-inget ya, ada satu IT, ya kan, kemudian ada 2 sales dan marketing, ya kan, kemudian ada sebenarnya kalau wartawannya itu ada 3+2 dalam artian 3 yang udah jadi pegawai itu utama lah ya. itu Ical, gua sama Panto kalau lu kenal. Oh Panto kenal gua, pertama kali gua zaman gua masih main di Fuma itu. Panto yang datang bawa bebek. Itu pertama kali tuh Panto. Iya betul. Jadi dulu cuma bertiga ditambah. Tapi sekarang Panto masih? Panto wartawan? Pensiun sekarang. Udah pensiun ya? Pensiun tahun lalu. Pernah mau lagi. Itu pasti itu futsal Indonesia harus bersyukur. Berjasa banget Panto tuh ya buat dia tuh yang ngerubah gimana Bolalop ke futsal tuh Panto. Itu. Oh idenya termasuk idenya Sampai Panto ya. sekarang tuh sampai kemarin sempat ada kabar Pak Anto itu kan
sampai dimusuhin BFN dulu Ya. karena berita-beritanya lah. Ya, dulu. ya, ya. Padahal gini bro, logikanya kita semua nih insan futsal saat ini, nih, termasuk pemain-pemain muda yang baru, yang mungkin nggak kenal Pak Anto, harusnya sadar kalau perlu nih ada award bikin ini bro. Lifetime achievement. Lifetime achievement, bener gue Karena sepakat. tanpa Pak Anto futsal Indonesia Betul, belum betul. Belum tentu jadi- dikenal. Ah. Belum tentu orang kenal Teli Sarendra, belum tentu orang kenal Bayu Saptaji, belum tentu Ya. bro. Kalau dibilang futsal berkembang, mungkin tetap berkembang. Tapi kalau dibilang siapa yang pemainnya dikenal, siapa, kita nggak bisa mungkin bahwa peran media ini penting banget buat perkembangan pemain-pemain muda kan. Yoi. Betul. Nah, itu kerjanya cuma itu doang tuh. Jadi wartawan ya udah wawancara atau nggak liputan Iya. kalau ada event atau enggak ya nulis berita aja kayak Iya, gitu iya. aja sebenarnya. Kemudian muncul ditambah lagi ada tambahan tim video sama tim sosmed lah. Iya. Sekarang ini. Nah, kalau yang sekarang ini Bola Lot itu terdiri dari tim konten, tim video, kemudian tim sosmed dan juga ada tim sales. Jadi bisa dibilang udah makin ya makin berkembang lah ya. jadi kalau apa namanya? Hah? Kalau wartawannya semuanya multi level. Oh gitu. Bukan multi level apa namanya ya? Multitasking, iya. Iya, pokoknya MLM kali. MLM pokoknya nih. Multitasking ya, tiap pokoknya kali- apa aja yang dikerjain dia bisa. Pokoknya tiap kali yang jalan harus bisa foto, harus bisa video, harus bisa nulis. Oh Udah, iya gitu. iya, jadi benar-benar Paling multitasking hemat ya. sebenarnya sih, bukan multitasking, lebih multi hemat. Jadi sekali jalan satu paket tapi ya bro, tapi satu orang. Aduh, jadi teman-teman lo harus mesti tahu banget perjalanan Bola Lop dalam membantu futsal Indonesia untuk berkembang ya bro, baik dari segi liga, terus teman-teman player, pemain itu bisa dibilang dikenal ya karena Bola Lop memang ya. Terus bro, gue pengen tahu nih, ada nggak sih cerita unik dari setiap liputan? Kalau gue boleh tahu, cerita apa yang paling ekstrim yang benar-benar sampai sekarang lo ingat? Cerita paling ekstrim ya, maksudnya pas Apa misalnya lu lagi masuk lapangan lu nggak boleh lah, apa misalnya pada lu wartawan? Coba. Oh, ini yang wajib diterima oleh wartawan Bola Lop. Wartawan Bola Lop kan sudah digilirkan liputan kan, ada wartawan bola, tapi ketika Iya, iya. liput futsal adalah suatu hal wajib pas moto kena bola. Kegebok. Kegebok. Serius? Itu deg-degannya bukan deg-degan wajah luka atau apa. Ini kamera gimana nih? Kamera gimana itu tuh? Kamera kantor soalnya ya. Kamera. Pokoknya ada dua, kamera dan laptop. Iya iya. Kegebok itu udah Itu udah pasti kayak- ya? Udah pasti tuh. Udah maklum ya? Pasti semuanya udah ngerasain tuh wartawan Bola Lop tuh. Kena gebok kamera sama laptopnya itu tuh udah pasti. Jadi gue pikir gue doang yang kegebok enggak ya. Belum juga. ya? Tapi emang lu spot-spotnya selalu pindah sih biasanya ya. Ya kalau Semua dulu, lapangan dikelilingin tuh ya. ya cuman kalau dulu pertama kali itu kan multitasking beneran kan, foto sama nulis artikel tuh bener-beneran itu sendiri Iya, kan. karena gue pernah inget bro dulu gue pernah ngeliat Eki kalau nggak salah dulu. Jadi dia moto, istirahat babak dia naik ke atas, dia input tuh. Ya, Kayak gitu ya bro. pokoknya Gokil kayak gitu sih. dulu. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Tinggal kirim Dua aja ya? orang, enggak, dua orang maksudnya ada yang moto, ada yang nulis. Ya, ada ya, ya. mantau situasi lah kan, kayak gitu. Cuman kalau dulu beneran musik. Iya, gue pernah ngerasain tuh ngeliat teman-teman bola tuh di Bandung kayak gitu bro. Jadi dia moto, selesai moto dia buru-buru naik ke tribun, dia kirim semua tulisannya dia buikin, itu gokil sih. Nah, pokoknya itu yang pasti laptop kena gebok bola, kamera kena gebok bola udah pasti. Udah pasti lah ya. Itu kena- Tapi diganti ya federasi lah ya. Hah? Diganti ya federasi. Kalau Kalau gue, itu yang bikin deg-degan mah itu doang, aduh kamera sama laptop iya jangan iya. rusak iya. sih. Kalau muka masih oke lah ya. Muka oke lah. Masih Barangnya tanggung ini pemerintah mahal. BPJS. By the way nih bro, ini kan udah 10 tahun nih. Nah terus dalam 10 tahun ini, lu pribadi ngeliat perkembangan futsal tanah air kayak gimana sih? Sejujurnya nih ya bro, Jujur nih, jujur ngeliat perkembangan futsal tanah air 10 tahun terakhir. Kalau ini gue bingung juga ya. Yang pasti sih makin terkenal di Ya. masyarakat futsal ya. Gue nggak bisa bilang masyarakat Indonesia karena kalau gue lihat di seluruh Masih segmented kita ya, futsal ya segmented, sebenarnya pokoknya nggak yang semuanya suka kenal. Futsal doang, nggak semuanya Iya, kenal. betul. Cuman sekarang lebih banyak aja daripada Sebelumnya. pertama kali sebelumnya. Iya. Dulu kan ya gue berperan dengan di sosmednya aja sih. Di sosmed kan dengan sekarang IG, jadi semua orang tahu lah Iya, ya betul. kan tentang futsal Indonesia. Kalau dulu itu ya orang futsal, pecinta futsal yang beneran tahu futsal. Tapi sampai sekarang pun sebenarnya sama. Makanya gue bilang apakah maju apa enggak, gue juga bingung jawabnya. Tapi secara pribadi diri Berarti gua, gini bro, nggak ada yang berubah. kalau pandangan lo gitu sebenarnya kalau lo bilang sebenarnya sama, yang masih segmented kan, lo bilang orang-orang yang nyimak futsal, orang-orang yang suka futsal. Betul. Tapi berarti artinya karena lebih banyak,
si segmennya ini yang berkembang bro. Yo, iya nggak? betul. Jadi orang-orang yang suka futsal makin banyak ternyata. Betul. Tapi itu dia nggak bisa terlepas juga dari peran media ya bro. Betul. Betul. Makanya sebenarnya sih kita berharap kan ada media lain lah yang mau membantuin futsal. Dulu kita senang tuh ketika Haritanu kan masuk tuh ya, presiden. Jadi ketua FFV kan dengan MSI-nya, wah tuh kalau orang pikir wah bola lop dapat saingan, nah bola lop malah senang banget itu. Iya. Akhirnya gua kagak sendirian di lapangan. Iya. Itu senang tuh dulu kan. Tapi tetap nggak jalan ya, nggak ada ya? Sayangnya ya itu ya sih kita ya bingung juga sih kalau Ya, mereka padahal dia cuman jarang banget beritanya, kita sayangin aja. Jadi kita semoga aja mereka nggak hanya nyariin langsung tapi beneran ada beritanya. Iya kayak contohnya gini lah, misalnya di TV tuh tiap minggu ada highlightnya kayak gitu aja bro. Iya, itu pasti ngebantu banget tuh. Cuman masuk berita Ada lah kayak liputan-liputan kayak berita-berita pagi kan. Iya berita olahraga pagi lah ya kayak gitu, itu udah kalau kita betul nonton banget TV kan pagi-pagi bangun tidur kita nggak nonton Liga Champions, pagi-pagi nyetel TV pengen lihat itunya doang kan. Maka sebenarnya harapan kita tuh pecinta futsal itu pasti kan dengan adanya media TV kan ya futsal lebih diekspos lagi kan, kayak gitu kita berharapnya semoga besok juga lebih bisa diekspos lah. Nggak cuman kayak sekarang aja, cuman yang pasti kita bersyukur dia bisa masuk TV lah. Kalau dulu kan iya sih sekarang TV kan susah banget tuh masuk boro-boro TV, masuk koran aja susah bro. Sekarang bisa masuk TV ya, masuk radio orang kadang. Tapi bro kalau dari segi bisnis lu lihat sebenarnya berkembang nggak sih sebenarnya futsal ini? bisnis luar biasa banget. Luar biasa berkembang lah ya. Malah kalau gua secara bisnis ada dua sebenarnya bisnis sponsor ya. Kalau sponsor lulusan klub-klub ya. Kalau itu gua jujur futsal masih kalah lah dari sepak bola. Masih jauh lah ya. Ya jauh lah. Cuman untuk bisnis di luar itu kayak aparel atau segala macam itu gua bisa bilang futsal lebih hebat daripada sepak bola. Serius lu? Serius. Contohnya apa nih yang bisa lu meyakin? Aparel segala macam, lu bilang aja berapa aparel yang muncul coba. Dulu mungkin kita tahunya apa? Spek doang ya kan. Kalau main jersey ya satu spek lah. Ortus lah. Kalau sekarang Oh iya, Ortus jelas terbaik. Udah Ortus, apalagi tuh. Ya yang lainnya ada Nero segala macam, cuman kan Iya. ketika nah ini nih yang lucunya nih. Bukan lucu sih, hebatnya nih kan. Ketika orang tahu spek kemudian muncul Ortus ya kan. Ortus terus kemudian fokus ke futsal kan. Awalnya ya. Nggak ada yang nyangka kan dalam waktu mungkin 1 tahun total Ortus sudah menguasai futsal. Bisa dibilang bisa ya menguasain lah. Bersaing lah ya. Bersaing. Nah, kuncinya itu adalah mereka bermain di sosmed, mereka tahu pangsa pasarnya. Iya, kan? betul. Akhirnya siapa sangka kan cuma dalam waktu 1 tahun betul. bisa ke Indonesia. Itu tandanya apa? Bahwa pangsa pasar futsal Indonesia besar sebenarnya bro. Ya Benar. Ya kan? Betul, Siapa sangka kalau kemarin gua malah waktu ada pandemi kayak gini kan, Covid, orang Orus malah bilang mereka malah naik gitu. Penjualannya. Gokil kan? Gokil. Itu tandanya bahwa untuk futsal bisnisnya jalan. Iya. Kalaupun kayak gini nih, ada yang jual aparel, jualan. Jadi kalau kita lihat perkembangan aparel di Indonesia juga nggak terlepas dari perkembangan futsal ya teman-teman. Betul. Jadi kita bisa lihat brand-brand lokal sekarang. Bahkan beberapa teman-teman di futsal punya brand sendiri ya bro. Betul. Jadi nggak bisa dipungkirin, ya itu karena artinya futsal secara bisnis sudah mulai bisa berkembang. Betul. Yang bisa ngebawa brand-brand itu naik ya bro. Nah kalau gue pengen tahu nih, di 10 tahun bola lop atau 1 dekade ini kan bola lop kolaps. Ya kan sama brand ternama nih Ortus 8. Kebetulan Ortus 8 juga gua sebagai brand ambassadornya memang gua akuin salah satu brand terbaik lah di Indonesia saat ini. Nah, gua pengen tahu kenapa sih tema yang lo ambil nih Rising Decade? Jadi sebenarnya ya itu tadi kan karena 10 tahun, gitu kan, 10 tahun kemudian Ortus ini ya kita berterima kasih banyak banget kan. Kita juga nggak nyangka kan, siapa sangka sih cuma model media doang atau dibuatin sepatu gitu kan. Iya. Apalagi ciri khasnya bola lop banget itu ya mereka bilang ini sebagai sumbangsi terima kasih atas peran bola lop. Anjir gue merinding bro, gue merinding. Di Indonesia kan sama satu sih. Gue juga nggak nyangka satu dekade gitu kan. Iya. Nggak nyangka banget. Pertama udah 1 dekade, kedua Ortus 8 kayaknya benar-benar mengapresiasi apa yang dikerjain bola lop. Nah itu sebenarnya kita nggak nyangka, kita cuma iseng-iseng aja ngobrol kan, boleh kan nih bola lop bikinin sepatu lah sama Ortus. Oh katanya, udah jadi gas. Kita cari momen tepat kan, butuh sekitar setahun lamanya lah akhirnya. Untuk ngebahas ini ya. Momen nih Rising Decade 10 tahun nih, jadi momen kebangkitan lagi lah untuk futsal Indonesia. Bukan cuma untuk bola lop, bukan cuma untuk Ortus 8, tapi untuk futsal Indonesia. Gokil teman-teman. Gacor. Thank you banget. Kita senang banget sebagai penghargaan lah. Dan juga kita makin semangat jadinya kan buat betul. Karena nggak bisa dipungkiri yang tadi gue bilang, peran bola lop ditambah sekarang juga peran Ortus 8 sangat besar untuk perkembangan futsal. Kita lihat di bangsa pasar sendiri sekarang
teman-teman gue liat main di SMA, di SMP, kampus. Ya udah, ortusnya itu bukan barang jarang ya temuin. Udah kayak kacang goreng, bro. Kalau gua masih inget tuh. Gua di PFL kalau nggak salah Anca atau siapa gitu. Pakai sepatu ya kan. Yang oranye masih. Foto bola lob gitu. Yang oranye masih nih. Orang langsung komen nih. Wih, sepatu apa tuh yang dipakai kan? Pada heboh tuh. Akhirnya muncul, wih Ortus Ed, kemudian muncul dengan Ali Abidin kalau nggak salah tuh pakai sepatu itu juga kan, nge-booming tuh. Orang nggak nyangka kan, dia bilang Ortus apa sih, Ortus apa, tahu-tahu begitu masuk bola lo pada nyari sekarang tuh udah kacang goreng. Iya betul. Itu harus sepatu bola lo masih banyak yang nyari sampai sekarang kan? Masih banyak nyari ya, tapi stoknya masih ada nggak sih bro? Sekarang orang kenal konsep gitu sih bro di bisnis, yang limited tuh makin dicari. Gitu, orang rela bayar berapa aja buat barang-barang yang langka, betul. Dan itu pinternya, makanya gue bilang kita bisa seneng banget dong Ortus, kagak nyangka aja kan dibuatin sepatu coba. Iya itu gila sih emang. Gue juga pas begitu ngelihat edisi bola lo keluar, gue bilang bola lo gokil. Ini gokil. Lu kalau pemain wajar, Boy Sabtaji atau brand-brand sebelumnya ada si siapa, Eloko misal atau siapa di brand lain, oke, masuk akal. Neymar sekarang ya kan? Tapi media dibikinin sepatu. Ini doang nih, nggak lain bukan bola lo. Gokil abis emang. Gitu. Jadi bahkan gua pun masih nungguin kapan yang disita dari bikin. Pasti bisa. Nih, gue jujur aja nih ya, di bola lo kalau ngeluarin review selalu nanya, Bang, sepatu buat kiper kayak gimana Bang yang bagusnya nih? Ya siapa tahu buat Bang Yuda Ortus sih buatin sepatu khusus kiper. Iya, ini buat kiper-kiper ya. Buat kiper-kiper. Eli lah boleh. Kebetulan kiper-kiper Ortus banyak juga, Bro. Kayak ada Nizar, ada Bramenta, Iksan juga kan. Bukan kiper-kiper sekarang lagi di tim nasional kan. Bisa dibilang bagus juga tuh kalau bikin brand sendiri. Iya, edisi sendiri. Ini mah edisi goalkeeper sepatu. Keren banget sih. Jadi gua harus support juga nih kayaknya apa yang dikerjain bola sama Ortus. By the way bro, langsung aja gue mau masuk ke kayak soal tanya-tanya udah banyak gue tanya-tanya. Lalu juga udah muter-muter, jawabnya udah kemana-mana, kita jelasin dari gimana bola lob start, bola lob perjuangannya ngapain aja teman-teman harus yang bener-bener yang ngebantu banget perkembangan futsal di Indonesia. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, gue pengen sesi tanya jawab tapi super cepet. Best 5 futsal musim terbaik PFL dan kenapa? Liputan terjauh dan paling nggak pernah lo lupain. Narasumber yang paling susah dimintain pernyataan. Kalau lu nanya-nanya, kalau lu minta pernyataan dia susah. Siapa dan kenapa?